Oke, kembali lagi di channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto. Gimana teman-teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya, selalu diberikan kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten tentang react sebuah kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini. Kejadian yang bervariasi, kejadian-kejadian yang unik ya. Membahas berita-berita yang ter-up to date, berita-berita yang terbaru, berita-berita yang viral ya, yang di dalamnya berisi kejadian-kejadian sebagian warga Indonesia, kejadian-kejadian keributan, keanehan, kedamaian, pokoknya banyak lah. Yang penting kalian harus tonton setiap saya mengupload video, karena di situ pasti ada kejadian-kejadian yang bervariasi. Oh ya, untuk kalian yang hari ini belum semangat, tolonglah semangat. Semangat, kalian harus mematahkan mood kalian. Jangan mager lah, semangat. Kalau mager terus gimana kita bisa maju, teman-teman? Jadi untuk kalian yang masih rebahan, ayolah bangkit. Buat something lah, sesuatu lah. Jadi usahakan waktu-waktu kosong kalian itu kalian buat sesuatu yang produktif lah. Sayang ya kalau kita membuang banyak waktu untuk hal-hal yang tidak berfaedah, itu rasanya kayak eman untuk saya pribadi ya. Soalnya kenapa? Karena waktu tidak bisa terulang kembali ya. Jadi mumpung ada waktu, kalian harus memaksimalkan waktu itu, karena waktu tidak bisa kembali. Saya sudah menemukan berita ya, anggota Satpol PP di Tangerang Selatan, Tangsel, babak belur dikeroyok supir angkot di Bintaro. Saya nggak tahu ya penyebabnya apa, akar permasalahannya apa. Saya nggak bicara semua Satpol PP ya, tapi sebagian oknum Satpol PP itu terkadang itu meresahkan masyarakat ya, sehingga itu membentuk image masyarakat bahwa bagian Satpol PP itu rusuh, arogan, tidak bisa menghargai masyarakat, sehingga image itu terbentuk karena ulah sebagian oknum Satpol PP sendiri. Cuma daripada kalian penasaran, kita langsung aja. Di sebuah akun, anggota Satpol PP Tangerang Selatan dikeroyok supir angkot di Bintaro gara-gara klason. Seorang anggota Satuan Polisi Pamung Praja ini, Kota Tangerang Selatan, menjadi korban pengeroyokan oleh supir angkot di Bintaro. Anggota Satpol PP bernama Roni itu mengatakan pengeroyokan terjadi saat dia hendak pulang kerja lewat belakang Bintaro itu pada Kamis sekitar pukul 5 sore. Kan jalannya nggak begitu besar ya, banyak angkot ngetem. Menurut Roni, saat angkot hendak keluar dari tempat ngetem, ia sempat menyembunyikan klakson untuk meminta jalan. Bukannya memberikan jalan, angkot tersebut malah menabrak bagian kantung depan mobilnya. Dia malah menabrak mobil saya, kemudian itu angkot mundur, kirain mau kasih jalan, ternyata nabrak mobil saya. Karena jalan yang tidak begitu luas, kata Roni, kejadian itu membuat lalu lintas menjadi macet sehingga meminggirkan mobilnya dan turun untuk menanyakan maksud dari sopir angkot menabrak mobilnya. Setelah pinggir mobil, saya menghampiri supir itu, lalu saya malah dipukul. Ya saya balas, karena di situ tempat ngetem angkot banyak teman-temannya sama sopir dan timal yang bantuin dikeroyok saya. Jadi ini yang bisa dibilang yang nggak salah itu Satpol PP-nya ya, karena apa? Intinya Satpol PP itu mau pulang melewati sebuah gang, dan itu mungkin gangnya itu banyak untuk angkot ngetem. Ya mungkin niatnya baik ya, mengingatkan, cuma mungkin angkot itu emosi lalu menghantam Mas Roni ini. Ya namanya kita kalau sebagai cowok ya, sebagai cowok yang normal, kalau kita diajarkan pasti kita membalas ya, kayak refleks lah. Dan apesnya Mas Roni ini ketika dia membalas hantaman itu, ternyata itu teman-teman angkotnya itu di sekitaran situ. Jadi Mas Roni ini dikeroyok. Sopir angkot itu mencari nafkah ya. Cuma kan gak mencari nafkah itu harus tahu kondisinya ya gitu. Jangan ngetem sembarangan. Kan ngetem sembarangan itu termasuk mengganggu jalan umum ya, mengganggu pengendara lain yang melewati jalan yang untuk ngetem itu. Gini, kadang itu kalau sopir angkot itu diingatkan malah emosi. Dia merasa kayak ditindas, padahal enggak ya. Soalnya pikirannya sih pikirannya yang negatif terus. Kan wajar ya, Mas Roni ini Satpol PP-nya itu intinya meminta jalan ya untuk lewat, tapi malah emosi ya. Saya bingungnya itu otaknya kemana itu, pas sopir angkotnya nanti kalau disuruh minggir tarik tem lain dikira menindas rakyat kecil. Jawabannya enggak masuk akal loh, enggak sinkron dengan kejadiannya. Akibatnya Sahroni mengalami luka di bibir dan wajah serta tangan kanannya bengkak. Sahroni menjelaskan insiden pengeroyokan yang dialaminya berawal saat ia melintas di lokasi kejadian
dengan mobilnya. Ketika ditabrak, intinya Mas Roni sebagai Satpol PP ini meminta pertanggungjawaban lah. Cuma sopir angkot ini nggak terima otaknya loh, barbar, ngawur lah. Maksudnya karena PDW, saya enaknya sendiri lah. Dia malah mengajak masa teman-temannya untuk menghajar Mas Roni ini. Di logika kan nggak masuk akal ya. Jadi inilah sebagian warga Indonesia yang pikirannya tuh datar, pendek lah, tidak memahami situasi ya, asal emosi ya, langsung menghakimi, main keroyok, kan kayak gitu kan termasuk tindakan yang merugikan orang lain ya. Mungkin dia di videonya luka cuma nggak parah gitu loh untungnya. Ada juga orang yang sampai dihakimi sampai kritis sampai ada yang meninggal. Terkadang pelaku itu tolol, maksudnya asal makin hakim sendiri loh. Maksudnya nggak dibicarakan secara bijaksana lah. Kalau nggak bisa dibicarakan secara bijaksana ya laporkan ke pihak yang berwajib ya, pihak penegak hukumnya itu kepada kepolisian. Daripada kalian main hakim sendiri, nanti dampaknya itu malah merugikan kalian sendiri karena ya itu ulah kalian sendiri lah. Karena nggak semua Satpol PP itu ya arogan, ada juga yang baik. Kan itu hanya oknum ya yang membuat resah. Jangan asal emosi ketika ada suatu permasalahan ya diselesaikan dengan baik-baik. Kan sudah sama-sama dewasa, sudah punya KTP ya. Di KTP kan tertera usia 17 tahun. Seharusnya dewasa lah, dewasa dalam menyikapi suatu masalah. Jangan tolol asal main hakim sendiri ya. Oke, gitu aja teman-teman. Kita lanjut aja ke berita selanjutnya, apalagi yang terjadi di Indonesia ini. Berita selanjutnya yaitu saat berjamaah diberi sikat papan, perekam seperti balapan Tamiya. Cuma saya nggak tahu ya ini kejadian persisnya di mana. Kita langsung aja lihat videonya. Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan orang-orang ketika saat berjamaah diberi sikat seperti hendak balapan Tamiya. Video ini yang diunggah oleh akun Yani Afan tersebut menuai beragam komentar dari para warganet lah, netizen. Sayang video ini yang diupload 4 jam lalu belum diketahui kapan dan di mana lokasinya. Lokasinya belum ditemukan. Sepertinya yang punya video ini tidak menyebutkan lokasinya. Di privacy lah. Kalau nggak di privasi, biasanya netizen, biasanya warga yang barbar langsung mencari yang menyikat ini. Barbar memang. Dalam video nampak sejumlah pria sedang melakukan sholat berjamaah di sebuah masjid yang tak disebutkan lokasinya. Sekatnya pun nampak unik, setiap baris safnya diberi papan pembatas. Si perekam sampai menyebutkan hal ini seperti sedang berada di arena balapan Tamiya mobil balap mainan. Tak disebutkan pula alasan disekatnya saf tersebut. Warganet pun turut memberikan komentar beragam. Karena ini niatnya disekat long distance ya, menjaga jarak lah. Cuma logikanya ya, kan ini disekat per saf lah, per baris lah. Cuma bagian atasnya nggak full, nggak jelas, nggak masuk akal loh. Jadi atasnya disekat, lah atas ini kan masih kena, masih saling tatap muka. Logikanya kan nggak masuk akal gitu loh. Dan buat apa dibuat seperti ini ya? Kan kayak gini mengganggu jamaah lain ya. Cukup membuat protokol intinya sebelum masuk masjid itu pakai hand sanitizer, pakai masker, itu pun sudah cukup ya, dan jaga jarak. Kan kayak gini nggak efektif ya, malah mengganggu ketika mau beribadah ya. Saya nggak habis pikir ya, yang mempunyai ide sekat seperti ini siapa. Untuk teman-teman kalian bisa menilai sendiri ya, kan nggak masuk akal ya di logika loh kayak gini. Yang disekatnya cuma berapa senti ini, sampai lutut ya, atasnya masih tatap muka, kan nggak masuk akal. Saya bingungnya itu selalu ada kejadian-kejadian yang kayal, nggak jelas. Hitungannya di luar nalar kita ya. Kalau kita maksudnya akal kita sehat, kita nggak mungkin ya sampai melakukan hal-hal seperti itu ya. Hal-hal yang kayal lah gitu. Tapi sampai saat ini masih ada ya sebagian warga Indonesia sebagian ya, yang selalu melakukan hal-hal yang kayal, hal-hal yang di luar akal sehat lah. Segitu dulu aja ya react video untuk hari ini. Ya kalian bisa melihat sendiri ya kelakuan-kelakuan sebagian warga Indonesia yang bisa dibilang tidak masuk di akal. Saya juga heran sendiri ya, kenapa kok terjadi, kok bisa melakukan hal seperti itulah. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Aditya Aprilianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten tentang react sebuah berita yang terupdate, berita yang viral, berita yang terbaru. Intinya kalian harus tetap stay di channel saya. Saya akan mengupload ya tentang konten-konten react lah. Karena tujuan saya itu untuk menghibur kalian semua lah. Jika tidak bisa menghibur ya mengisi hari-hari kosong kalian. Memberikan sebuah tontonan
yang bisa membuat kita berpikir kenapa orang-orang sebagian warga Indonesia melakukan hal seperti itu. Ya gitu saja teman-teman. Jangan lupa saksikan terus konten-konten saya di video-video selanjutnya. Terima kasih.